Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda assalam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kalian merasakan bingung, bertanya-tanya siapa diri kita sesungguhnya? Proses dalam mencari jati diri. Hari ini anak-anak muda sekarang berbondong-bondong mencari jati diri dalam media sosial dengan tren, dengan FOMO terhadap tren tertentu, sehingga dia akhirnya justru hanya mengikuti yang viral, tapi akhirnya justru kehilangan jati dirinya. Wahai sahabat Assalam TV yang berbahagia, jauh sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dalam ayat itu, sebelum kita dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini, maka seluruh manusia, seluruh Bani Adam diberikan persaksian, bersaksi, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Maka seluruh manusia itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Inilah sebuah perjanjian awal manusia sebelum lahir, di mana manusia meyakini eksistensi Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Berarti secara tidak langsung manusia adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal bagaimana jati diri manusia, yaitu sebagai seorang hamba. Wahai sahabat-sahabatku Assalam TV rahimakumullah, lahirnya manusia ke muka bumi ini tidak kosong, berarti punya sebuah bekal, nilai ketauhidan, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sehingga lahir ke dunia tidak kosong, tidak netral, tapi sudah punya potensi, yaitu tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah sesuai dengan fitrahnya. Jadi diciptakannya manusia adalah berdasarkan fitrah Allah, berdasarkan pancaran fitrah Allah. Allah menitipkan fitrah dalam diri setiap manusia. Ini sebagai wujud kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini sudah membawa fitrah. Allah berikan fitrah semuanya. Karena sebuah perjanjian tadi, sehingga Allah menitipkan fitrah pada manusia. Sehingga dengan fitrah itulah ada potensi manusia akan terhubung dengan Allah. Orang-orang yang beriman itu berarti ketika dia mampu menjaga fitrahnya, sampai akhirnya dia percaya dengan Allah, sampai akhirnya dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai sobat muda Assalam TV, terkadang akhir-akhir ini anak-anak muda, bahkan mungkin orang yang sudah tidak muda tapi masih merasa muda, mereka mencari jati diri di media sosial dengan validasi, dengan followers, dengan tren-tren yang ada, yang justru di situ pada akhirnya dia hampa, tidak menemukan sesuatu yang mampu membuat dirinya bahagia. Padahal fitrah Allah inilah sebagai alat menghubung dirinya dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Sehingga kesimpulannya, manusia bisa terhubung dengan Allah ketika fitrahnya disatukan dengan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an inilah yang akhirnya paling klop, paling sesuai dengan fitrah manusia. Nah, disitulah kebahagiaan manusia akan terwujud, kebahagiaan yang hakiki. Al-Qur'an berupa sebuah syariat, berupa sebuah aturan. Sehingga ketika seseorang mampu menjalankan aturan Islam, maka disitulah muncul sebuah kebahagiaan. Sebaliknya, ketika manusia melanggar aturan Islam, disitulah adanya sebuah dosa yang akan meresahkan hatinya. Sahabat Assalam TV yang berbahagia, sadar atau tidak sadar, kalian adalah hamba.
hamba yang sadar akan dirinya sebagai hamba, maka dia akan menjalani kehidupannya justru dengan tenang, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh optimis. Tapi sebaliknya, yang tidak sadar dengan status dirinya, maka dia tidak akan tenang hidupnya, penuh dengan pesimis, penuh dengan putus asa. Kenapa? Karena tidak terhubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin media sosial telah menyibukkan kita. Dunia dan segala isinya telah menjauhkan kita kepada Allah. Tapi sahabat Assalam TV, fitrah yang Allah titipkan itu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah padam. Allah senantiasa menunggu di pintu taubatmu. Bayangkan ketika kamu lupa password IG-mu, ketika kamu lupa password media sosialmu, pasti panik. Bagaimana lebih parah ketika kamu lupa dengan password hidupmu? Maka solusinya adalah reset. Reset ulang, dikembali kepada awal. Dan surat Ar-Rum ayat 31 mengatakan bahwa munibina ilaihi wattaquhu, maka dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan kita mereset ulang hidup kita. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Sejauh apapun engkau menjauhkan diri kepada Allah, segelap apapun duniamu, Allah tetap sebagai penerima taubat. Sehingga munibina ilaihi wattaquhu, dengan bertaubat pada Allah dan bertakwa kepadanya, maka disitulah awal kita menjalankan kehidupan dengan baik, dengan mengikuti dorongan fitrah, wahai sahabat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya sahabat, fitrah tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah mati, hanya tertutupi dengan kesibukan dunia. Dan Al-Quran sebagai sebuah aturan hidup kita adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tapi karena kehidupan ini akhirnya menghalangi hal tersebut. Walaupun demikian, tetap fitrah akan punya potensi untuk menghubungkan kembali dengan Allah. Sehingga jangan malu, jangan ragu, bertaubatlah kepada Allah, kembali kepada Allah walaupun penuh dengan dosa. Sujudmu itu sangat ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menanti di pintu taubatmu. Dan mudah-mudahan wahai sahabat rahimakumullah, gempuran media sosial hari ini walaupun menjauhkan diri kita kepada Allah, tapi dengan kita menyadari ada fitrah dalam diri kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencoba memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelum kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya sendiri maupun buat yang lainnya. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.